Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan memberikan komentar ataupun kritik ya pada video yang beredar luas viral, yaitu mengenai podcastnya Deddy Corbuzier bersama Guru Gembul. Ya, insya Allah kami akan membahasnya secara terperinci. Kenapa dibahas? Karena ini ada beberapa hal, yaitu opini beliau ataupun pendapat beliau yang sebenarnya itu tidak sejalan ataupun bertentangan dengan syariat itu Islam itu sendiri, dan beliau membawakan nama Islam dalam pendapatnya. Jadi seakan mempresentasikan Islam itu sendiri, padahal mohon maaf sebaliknya gitu ya. Memang sudah ada yang mengomentari mengenai masalah video ini, tapi baru secara general ya. Hanya satu paling yang dibahas mengenai kesalahan Pak Guru Gembul ini. Insya Allah kami akan membahas secara terperinci ya. Insya Allah, mari akan kita mulai. Saya rekamnya begini saja ya, karena yang penting substansinya ya, konteksnya. Dilihat dari riwayat Nabi, seumur hidup Nabi Muhammad tidak pernah menggerebek, memaksa atau apa. Bahkan tidak ada satupun dalil bahwa Nabi Muhammad mewajibkan atau memberikan hukuman pada perempuan yang tidak berhijab, misalkan tidak tertutup seperti itu. Jadi sebenarnya di dunia agama itu ada ranah yang hanya bisa dihakimi oleh Tuhan, dan ada yang bisa, dan ada yang bisa diputuskan oleh manusia. Yang diputuskan oleh manusia itu adalah terkait dengan fakta-fakta sosial. Jadi kalau misalkan ada baraya di sini yang kecolongan HP, kemudian terbukti bahwa HP yang mencuri HP-nya, maka itu manusia yang menghakiminya, dan agama menjudge bahwa manusia berhak untuk menghakimi itu. Tetapi kalau misalkan terkait dengan hal-hal yang spiritual, yang gaib, dan itu terkait dengan larangan dan perintah yang tidak pernah dicontohkan tentang bagaimana hukumannya dan bagaimana larangannya, maka itu dipersilahkan kepada manusia semuanya untuk beristihad, untuk ngambil mana yang lebih baik. Yang pertama yang saya kritisi adalah katanya Rasulullah tidak pernah melakukan satupun penggerbegan pada yang tempat pelacuran ataupun yang tidak pakai jilbab, karena konteksnya masih sama ya tentang jilbab tadi, kata Om Deddy ya. Apakah benar seperti itu? Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu, karena ini banyak orang yang tidak paham mengenai masalah ini. Jadi jika tidak ada hadis dari Rasulullah, itu berarti tidak ada dalil. Itu salah. Al-Quran dan hadis itu bukanlah dalil, itu adalah sumber hukum ya. Sedangkan dalil itu ada banyak ini ya. Dari 4 mazhab pun berbeda-beda mengenai usul fikih alias ilmu alat dalam mengambil ijtihad. Tapi yang disepakati ada 4 ini: Al-Quran, hadis sahih, ijma, dan qiyas. Ijma dan qiyas ini adalah sama-sama dalil, karena turunan dari Al-Quran dan hadis itu ya. Pak Guru Gembul harus diketahui terlebih dahulu, yang namanya dalil itu bukan hanya Al-Quran dan hadis, tapi dalil pun ada banyak. Kita akan lanjut. Bantahannya di buku pertama, buku kedua, mohon maaf, Ensiklopedia Fikih Praktis Syekh Husain bin Audah, jilid ketiga. Di sini ada dijelaskan ta'zir. Ya, ta'zir itu apa? Kalau misalkan baru dengar, saya harapkan banyak-banyak baca lagi atau mempelajari ilmu agama ya. Karena ini fatal yang tadi diobrolkan oleh Pak Guru Gembul itu ya. Ta'zir ini ya. Menurut syariat, ta'zir bermakna pemberian hukuman akibat perbuatan dosa yang tidak ada had dan kafarotnya. Tidak ada had dan kafarotnya. Had itu apa? Yang sudah terjelaskan di dalam sumber hukumnya, Al-Quran dan hadis ya. Seperti hukuman bagi pencuri yaitu potong tangan. Nah, itu had. Sedangkan yang namanya ta'zir itu yang pemberian hukuman pada perbuatan dosa yang tidak ada hadnya di dalam Al-Quran dan hadis. Wah, ini masih ijtihad nih, hanya opini. Wah, itu juga Anda belum paham mengenai perbedaan ijtihad dan opini ya. Ini dalilnya ada bahwa ta'zir ini pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW ini. Hadis riwayat Abu Dawud, sahih menurut Syekh Al-Albani. Sini dijelaskan langsung ke terjemah saja ya. Tidak boleh melakukan dera lebih dari 10 kali kecuali pada salah satu had Allah. Jadi Rasulullah di sini melarang cambuk 10 kali kecuali pada had. Jadi yang lebih dari 10 itu adalah had. Hadis ini mengandung dalil bahwa hukuman dera juga disyariatkan pada selain hukuman had, yaitu ta'zir. Jadi ada hukuman bagi orang yang melakukan kemaksiatan ataupun dosa seperti tidak menutup kerudung. Seperti itu ada hukumannya. Bahkan pada orang-orang yang tidak melakukan sholat karena malas ada hukumannya menurut 4 mazhab ya. Imam Abu Hanifah
hukum dengan cara pukulan sampai berdarah sampai dia tobat. Yang paling berat itu adalah Imam Ahmad, yaitu menghukum mati karena sudah dianggap kafir bagi orang yang malas melakukan sholat. Jadi ada hukumannya, ada dalilnya, ini dalilnya ya, harus riwayat Abu Daud. Perbedaan pendapat dari ulama, apakah hukuman ta'zir itu boleh lebih dari 10 cambukan atau tidak, karena dalil yang tadi menunjukkan tidak boleh lebih ya. Jawabannya ini, menurut saya, menurut pengarang ya, pendapat yang rojih yang kuat adalah memegang teguh nas yang ada, akan tetapi terdapat riwayat sahih dari Nabi SAW mengenai hukuman ta'zir dengan cara dibunuh, yakni yang diterapkan terhadap peminum khamr yang meminumnya pada kali keempat. Ini nggak kapok ya, jadi dihukum mati. Terdapat pula riwayat dari beberapa orang sahabat yang di dalamnya disebutkan bahwa mereka melakukan dera lebih dari 10 kali. Asar ini diperkuat pendapat yang menyebutkan bahwasanya imam diberikan wewenang penuh untuk menentukan ta'zir yang paling layak dijatuhkan kepada pelaku jinayat, yaitu Umar pernah mencambuk sebanyak 80 kali bagi peminum khamr ya. Jadi di sini boleh cambuk lebih dari 10 kali ataupun hukuman yang lebih berat dari itu, karena dalil yang tadi awal adalah dalil umum, sedangkan dalil khususnya Rasulullah pernah melakukan itu yang lebih parah. Jadi boleh, tergantung. Ini diberikan wewenang pada imam, yaitu imam yang diperbolehkan ijtihad. Jadi bukan hanya opini ya, ijtihad dan opini berbeda. Yang sama, ijtihad adalah pencurahan seorang faqih. Ingat, faqih ini ahli fikih maksudnya ya. Pencurahan seorang faqih akan semua kemampuan yang telah ada untuk mencari hukum syara' yang sifatnya zoni sampai dirinya merasa tidak mampu lagi untuk mencari tambahan kemampuannya. Jadi perbedaan opini dan ijtihad adalah apa? Orang yang berijtihad itu adalah seorang faqih, jadi tidak sembarang orang. Karena dia seorang faqih, maka ujung-ujungnya pun berdasarkan dalil, tidak asal ya. Beda dengan opini. Opini siapapun bebas, yang tidak memiliki kapabilitas pun boleh, itu namanya opini. Tidak boleh adanya legitimasi pada penggerbegan tempat pelacuran ataupun orang yang tidak berjilbab dihukum dengan dalih mungkin ya, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan penggerbegan di zamannya. Itu tidak bisa karena ada dalil yang lain. Balik lagi ya, dalil dan juga sumber hukum berbeda tadi sudah dijelaskan. Itu bukan berarti legitimasi akan tidak bolehnya penggerbegan, bukan seperti itu ya. Itu cara beragama yang salah, hanya melihat dari karena Rasulullah tidak pernah melakukannya, bukan berarti kita tidak boleh melakukan hal selain itu. Tidak, karena ada dalilnya yang tadi ya. Jawaban kenapa di zaman Rasulullah tidak ada penggerbegan itu di sini ya, di hadis riwayat Al-Bukhari, Asbabun Nuzul surat An-Nur ayat 31, hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dadanya. Hadis nomor 4758. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, semoga Allah merahmati perempuan yang pertama hijrah. Ketika Allah menurunkan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dadanya, mereka pun menyobek kain-kain mereka dan memakainya kerudung. Saat turunnya langsung menyobek kain-kainnya ya. Jadi di zaman itu kenapa tidak ada penggerbegan? Karena orang-orangnya pada paham ya. Kalaupun misalkan di zaman dulu ada tempat pelacuran, silahkan Anda datangkan dalil, Anda datangkan bukti bahwa saat turunnya ayat perintah ataupun ayat mengenai hukuman bagi pezina, ayat larangan zina, masih ada tempat pelacuran, silahkan Anda keluarkan buktinya ya. Apalagi setelah Fathul Makkah, kalau misalkan ada tempat pelacuran di zaman Rasulullah, silahkan keluarkan buktinya ya. Ini justru orang-orang di zaman Rasulullah sudah pada paham, perempuan-perempuannya ya. Saat turunnya ayat hijab mengenai kerudung, langsung menyobekkan kain yang ada menutupi aurat-auratnya. Ya, hati-hati dalam beropini. Kesimpulan yang pembahasan pertama yaitu tidak adanya dalil bahwa Rasulullah pernah menggerebek, memang tidak ada. Tapi ada dalil lain, karena dalil itu bukan hanya hadis ataupun ayat Al-Quran ya. Jadi ada dalil lain, yaitu qiyas, yang tadi hadis yang sudah dijelaskan mengenai ta'zir ya. Jadi opini beliau bahwa ada yang namanya ranah yang hanya dihakimi oleh Tuhan dan ranah yang dihakimi oleh manusia, yaitu manusia hanya berdasarkan pada kalau bahasa agamanya itu muamalah sebenarnya ya. Itu tidak benar ya, bahwa Islam pun mengatur hal yang bersifat spiritual dan hal yang bersifat muamalah, yaitu hubungan antar manusia diatur ya. Jadi bukan hanya horizontal dan horizontal saja, tapi vertikal pun diatur. Hubungan dengan Allah diatur. Yang malas sholat diatur, ada hukumannya ya. Yang minum homer itu homer karena urusan dia dan Allah, tapi diatur hukumannya
Yang tidak berjilbab pun sama, dari hukum Islam ada hukumannya. Islam ikut berperan di situ. Jadi astagfirullah, mohon untuk dikoreksi lagi Pak Guru Gembul ya, karena Anda sudah membawa nama dalam Islam ya. Kalau misalkan Anda membawanya karena ini bukan negara Islam, itu menjadi pertimbangan saya mengkritik pun ya, karena memang benar di negara yang bukan negara Islam tidak ada hukuman mengenai itu ya. Tapi Anda berbicara mengenai dalam Islam, berarti Anda mempresentasikan Islam itu sendiri, itu salah. Mohon maaf ya, ini dalilnya.